Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Sama-sama kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan. Seluruh kehidupan kita mari kita serahkan ke hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kembali kami dapat memuji menyembah Engkau. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena Engkau dahsyat, karena Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus menyembah Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan pada hari ini kami datang memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau perkenankan kami untuk melayakkan kami lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan, tahirkan seluruh kehidupan kami. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Biar kami memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah hadirat-Mu, urapan Roh Kudus-Mu turun menjamah melawat setiap kehidupan kami. Mentahirkan, menyucikan seluruh kehidupan kami. Dan kami tidak izinkan satu kuasa pun, ya Bapa, dari kuasa Lucifer untuk mencoba mengganggu ibadah kami. Kami tolak, kami singkirkan kuasanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hanya mau Roh Kudus yang berkuasa atas tempat ini, atas hidup kami, atas seluruhnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sebab siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami jadi biji mata-Mu ya Bapa. Kami berharga di mata-Mu, semua karena kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Sebab kami percaya ketika kami memuji Engkau dalam roh dan kebenaran, kami mau terus menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang hambanya untuk beritakan firman pada siang hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami naikkan pujian syukur kami Bapa pada saat ini Bapa. Kami umat-umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati pikiran pendengaran kami Tuhan. Kami tahu kalau keadaan di sekitar kami Tuhan, di negeri ini Tuhan Yesus, kami hanya percaya, berharap, berseru dengan Engkau Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam,
Saudara kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan dalam kitab Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita baca dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4, katakan firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah didengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyala-nyala keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan dalam kehidupan kita. Bahkan saya berikan tema khotbah pada saat ini, katakan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita harus selalu lebih teliti, kita memperhatikan apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus, saudara kekasih. Pada saat ini kalau kita mendengarkan berita pada saat ini mengecewakan, menyedihkan, melarang umat-umat Tuhan untuk keluar, untuk beribadah, saudara kekasih, yaitu penyakit pada sampar ini yang dijanjikan firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa dekat dengan Dia, kita senantiasa mau menyelidiki firman Tuhan, bahwa orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa di Tuhan pelihara di dalam setiap kehidupan mereka. Pembacaan firman Tuhan di atas menegaskan kita untuk lebih teliti dalam mendengarkan, lalu apa yang hendaknya kita dengar. Saudara kekasih, ada beberapa hal. Yang pertama, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berbicara, sehingga sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan memiliki kebiasaan senang mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita berbicara, contoh, kita berbicara kepada orang itu, terus orang itu tidak mendengarkan, bagaimana perasaan kita? Begitu juga Tuhan berfirman dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan firman Tuhan, kita betul-betul mendengarkan, saudara kekasih. Jangan kita tawar hati, jangan kita kecewa. Kita mungkin berkata, Tuhan, kenapa ada penyakit begitu menyampar isi dunia ini, mengecewakan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan dipelihara, akan dilindungi. Walaupun kita dilarang untuk berkumpul datang beribadah, tetapi Tuhan senantiasa membuka jalan buat kita mendengarkan firman-Nya, saudara kekasih. Jadi semakin hari kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita undang senantiasa Roh Kudus datang di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan setiap saat di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian yang kedua katakan, karena firman Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Dikatakan firman Allah hidup dan kuat, menjadikan penting bagi kita untuk terus terhadapnya. Sebab melalui firman Tuhan orang percaya dapat dikuatkan. Jadi firman Tuhan itu begitu kuat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu senantiasa memampukan kita. Firman Tuhan itu tidak mengecewakan kita, saudara kekasih. Maka kita katakan selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau selalu mencari hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau waktunya nanti kita tidak akan lagi dapat untuk berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Orang akan berhidar-hidar mencari firman Tuhan, tetapi tidak didapatkan lagi. Selama ada waktu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita mau senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, saudara kekasih. Nah, yang terakhir bagian ketiga,
Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau kita membaca dalam Roma 10 ayat 17, nanti saudara membaca, jelas dikatakan bahwa melalui kita mendengarkan iman akan timbul apa yang kita dengarkan, yaitu firman Kristus. Sering-seringlah kita mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Allah melalui iman yang kita dapat membangun kepercayaan kita. Jadi saudara kekasih, kita semakin hari mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, firman Tuhan yang memberikan kita mampu untuk berdiri, untuk menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi, saudara kekasih. Jangan kita pernah tawar hati, jangan pernah khawatir bahwa waduh penyakit ini. Tadi hamba Tuhan Bapak Gembala berkata, walaupun kita sembunyi dimanapun, kalau penyakit itu mau mendapatkan kehidupan kita, kita bisa kena. Tetapi karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara Tuhan, maka penyakit itu lalu daripada kita, saudara kekasih. Nah, firman Tuhan, saudara kekasih, kita semakin hari. Terakhir, mengapa kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan teliti? Adalah karena melalui firman Tuhan kita dapat melawan arus pencobaan di dunia ini, saudara kekasih. Saudara kekasih, bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat bertahan di tengah badai ini, saudara kekasih? Kita lebih sungguh-sungguh, kita mau berdoa sahabat pada saat ini, saudara kekasih. Kita mau berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan pada saat ini, Bapa. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kalau saat ini penyakit sampar Tuhan, itu corona yang orang takutkan di akhir-akhir ini, kami percaya sebagai anak-anak-Mu, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Segala penyakit sampar Engkau keluar dari kehidupan kami, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu kebutuhan kami Tuhan adakan, Tuhan cukupkan senantiasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Matius, Engkau memberkati dia, Engkau lindungi, Engkau pelihara, Engkau jaga dia Bapa. Kami berdoa senantiasa bangsa negara kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau melihat saat ini penyakit sampar, yaitu corona, orang takutkan, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, Engkau yang senantiasa menjaga, Engkau senantiasa melindungi, Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah kecewa Tuhan. Berikan kami hikmat, marifat, urapan-Mu senantiasa. Materaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Para medis, para dokter, Engkau juga memberkati mereka Bapak. Tagana Tuhan, Engkau memberkati mereka. Sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Urapi firman-Mu dalam setiap kehidupan sidang jemaat. Materaikan firman-Mu Roh Kudus, materaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat tangan kita akan menerima berkat-Mu pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus, pada saat ini kami akan menerima berkat-Mu. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang untuk menjemput umat-umatnya. Haleluya, amin. Memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memasukkan perpuluhan, persembahan umum atau persembahan pembangunan, silahkan menghubungi Bendahara Umum atau transfer di nomor rekening GBI Visi Pemulihan Makassar dan disertakan dengan foto bukti transfer. Dan untuk pengumuman sepekan ini akan diadakan ibadah online Jumat Agung pada hari Jumat pukul 9 pagi
yang akan ditayangkan di akun YouTube GBI Visi Pemulihan Makassar dan akan diadakan ibadah raya pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Bisa dicek di bawah ini untuk akun YouTube dari GBI Visi Pemulihan Makassar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.